Selamat bertemu kembali, saudara. Kita akan mengadakan satu webinar serial, ya. Mungkin ini adalah serial yang artinya dalam benak saya itu ada perencanaan menuju ke Japanese Sakubundur, ya. Dan untuk mempelajari Japanese Sakubundur, tentunya kita harus mempunyai dasar-dasar yang cukup kuat di dalam Chinese Sakubundur, karena Japanese Sakubundur itu tinggal praktikalnya, dan kita tambahin Japanese Sakubundur tentunya dengan refleksona, ya, yang beda sekali dengan Chinese Sakubundur, ya. Karena itu dasar Chinese Sakubundur harus kuat dulu, baru kemudian kita memasuki Japanese Sakubundur itu belajar refleksona saja itu sudah cukup banyak, ya. Jadi puluhan bahkan bisa ratusan refleksona yang dengan tambahan nadi lidah dan refleksona, maka kita lebih diagnostik, kita lebih tajam lagi, ya. Nah, kalau pada waktu yang dasar yang pertama, mungkin beberapa waktu lalu saya sudah berikan mengenai lidah nadi, ya. Nah, ini dasar yang kedua ini kita memasuki akan sindrom, ya, karena sindrom ini sesuatu yang penting, ya. Dan mungkin selanjutnya moga-moga kita bisa lanjutkan dengan Qi, Xue, dan Jingye, ya mungkin. Baru kemudian kita memasuki dasar-dasar Japanese Sakubundur dari metode Kiko Matsumoto dan Master Nakami, ya. Nah, kembali pada masalah webinar yang akan saya berikan ini dasar. Jadi mungkin saudara pernah mengikuti akan sindrom-sindrom yang lain, mungkin ya kita saling melengkapi, ya. Setiap pembicara itu mempunyai arah tujuan tertentu. Nah, saya ingin memberikan bahwa di dalam tujuan saya dalam webinar ini adalah mengajar saudara-saudara untuk mengarah kepada suatu terapi akupoin yang jelas dan tahu sasarannya, ya. Karena gini, ya, banyak dari kita itu dulu, ya, belajar itu kita kira-kira. Jadi kira-kira kalau ini gini, ya kira-kira dikasih ini, kombinasi ini kira-kira ya arahnya ke situ lah. Itu enggak boleh. Dalam Japanese Sakubundur nanti itu kita tidak boleh kira-kira, ya, karena itu akan mencelakakan, ya. Karena itu mikir saja kalau mau ikut Japanese Sakubundur nanti, mikir yang panjang dulu. Karena pengalaman saya dalam Japanese Sakubundur, kalau saya salah menempatkan titik, itu dalam waktu 5 menit orangnya bisa sesek. Tetapi dengan cepat, begitu kita perbaiki, dia akan langsung longgar kalau kita salah, ya. Karena itu jangan membayangkan bahwa saudara punya pada sekali terapi itu saudara terapi dengan 12, 15 sampai 20 pasien, ya, karena itu berbahaya. Karena setiap pasien itu bisa gagal dan menimbulkan side effect yang berbahaya atau berhasil, ya. Itu mungkin saudara bisa membayangkan sifat orang Jepang, ya. Sifat orang Jepang itu setelah saya belajar Japanese Sakubundur, mau tidak mau jiwa Bushido katanya begitu, ya, mungkin jiwa atau jiwa ketertiban, kedisiplinan dari Jepang itu harus menjadi bagian kita, karena kita menyelesaikan pasien itu sempurna, tidak boleh kira-kira, ya. Nah, karena itu dasar yang akan saya berikan nanti ini di samping sindrom, di samping gejala klinis, di samping etiologi mungkin yang kita berikan, akan saya paparkan treatment
Dan tiap-tiap aku poin yang kita paparkan nanti, itu akan saya terangkan secara jelas, aku poin itu, sehingga gini saudara, saya menginginkan itu bahwa sifat-sifat prescription yang kita punyai sekarang, misalkan gastritis, lalu apa aku poinnya? Ini. Diabetes mellitus, aku poinnya apa? Ini. COVID, aku poinnya apa? Ini. Itu sudah bakal saya hilangkan dengan webinar untuk sindrom ini akan saya hilangkan supaya saudara tahu benar aku poin yang ada yang akan menyasar kemana. Nah, dari webinar ini kita akan melihat berbagai macam organ-organ ya sindrom. Nah, nanti saya harapkan bahwa saudara sendiri yang akan mengkombinasikan satu organ dengan lain organ. Misalnya contohnya kita COVID saja. COVID itu kita sudah tidak bisa main dengan paru saja, benar nggak? COVID itu kita bisa main dengan spleen, kita bisa main dengan paru, bisa main spleen, bisa main dengan ginjal, bisa main dengan liver, bahkan bisa main dengan jantung dan sebagainya. Nah, inilah mungkin yang akan coba kita pelajari sehingga kita menuju kepada satu sasaran di mana saya harapkan begitu saudara menghadapi suatu problem, maka saudara akan bisa mengkombinasikan satu titik dengan titik yang lain dengan suatu kepastian, ya, bukan kira-kira. Ya. Kemudian kalau misalkan kita masuk dalam Xie dan sebagainya, apa harapan kita? Saudara, kita sering menghadapi pasien itu nanti bukan dengan nama penyakit, bukan nama kolitis, bukan nama gastritis, nama ini, enggak. Kita bakal menghadapi pasien itu dalam bentuk sesuatu sindrom. Ya. Jadi misalkan yin defisiensi heart yang menyebabkan insomnia. Apakah insomnia itu disebabkan oleh heart yin defisiensi? Tidak. Bisa hal yang lain. Nah, disinilah gunanya saya pada waktu pertama kali saya mengajar mengenai lidah dan nadi, itu menjadi suatu bagian di mana saudara bisa memasukkan dalam sindrom ini. Karena itu saya mulai dengan itu. Nah, nanti setelah sindrom ini saudara punya bayangan, kita dilepasin lagi, dipreteli lagi. Apa sebetulnya sindrom ini? Ternyata sindrom ini gangguannya itu 3, yaitu Qi, Xie, dan Jinye. Nah, nanti kalau sudah dipreteli lagi ini, baru kemudian kita rangkai lagi menjadi satu. Misalkan kita masuk dalam Japanese acupuncture for musculoskeletal syndrome, for hormonal, for ginekologi, ya. Nah, itu kita baru bisa enak nanti. Tapi kalau dasar ini kita sudah tidak kuat dari dasarnya, begitu kita masuk dalam situ kita cuma ngapalin aja. Oh, kalau ini gini, dikasih titik ini, kalau tidak sembuh, tidak tahu kenapa kok tidak sembuh. Nah, mungkin inilah yang coba saya terangkan sedikit. Jadi kita nanti harus tahu nyasar tuh kemana itu. Jadi butuhnya di mana? Jadi stagnasinya di mana? Stagnasi di misalnya stagnasinya di linea alba. Kita harus ngambil mana untuk ke linea alba itu? Stagnasinya di sini kita lah itulah nanti Japanese acupuncture, khasnya Japanese acupuncture itu di situ. Dengan refleksona itu kita akan tahu, oh kalau kecantolnya di belakang, stagnasi di belakang, kita harus kemana? Stagnasi di occipital kita harus kemana? Bukanya gimana? Stagnasi di temporal bukanya gimana? Stagnasinya di inguinal bagaimana bukanya? Dan sebagainya. Ya.